Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, perkenalkan nama saya Desta Duyani dengan NPM 246101138, mahasiswi dari program studi S1 Manajemen kelas D semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Keuangan 1 dengan dosen pengampu Bapak DRE Febrianto, SEMM. Nah, materi yang sudah Bapak sampaikan itu ada 4 materi. Yang pertama, 1. Pengantar manajemen keuangan. 2. Nilai waktu dan uang. 3. Nilai waktu uang anuitas. 4. Analisis laporan keuangan. Jadi, pada video ini saya akan menjabarkan apa saja isi-isi dari materi tersebut. Materi yang pertama yaitu pengantar manajemen keuangan. Bambang Rianto mendefinisikan semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan upaya memperoleh dana yang dibutuhkan dengan biaya yang seminimal mungkin dan syarat yang menguntungkan serta upaya untuk mempergunakan dana yang diperoleh tersebut secara efisien dan efektif. Manajemen keuangan didefinisikan dari tugas dan tanggung jawab manajer keuangan yang meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Manajemen keuangan adalah manajemen fungsi keuangan, bagaimana mempergunakan serta menempatkan dana yang ada. Manajemen keuangan memiliki 3 kegiatan yang utama, yaitu 1. Memperoleh dana, 2. Penggunaan dana, 3. Pengelolaan aset. Keputusan-keputusan dalam manajemen keuangan. 1. Penganggaran modal, proses perencanaan dan pengelolaan investasi jangka panjang sebuah perusahaan. 2. Struktur modal, kombinasi spesifik, ekuitas, dan utang jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk menandai operasinya. 3. Modal kerja, aset dan kewajiban jangka pendek yang dimiliki suatu perusahaan. Tujuan manajemen keuangan memaksimalkan nilai perusahaan, memaksimalkan nilai kekayaan para pemegang saham. Nilai kekayaan dapat dilihat melalui perkembangan harga saham perusahaan di pasar. Manajemen keuangan yang didefinisikan memenuhi adanya tujuan yang digunakan sebagai standar dan memberi penilaian keefisienan, yaitu tujuan normatif manajemen keuangan. Nilai perusahaan yang belum go publik dapat diukur dengan harga jual seadanya perusahaan tersebut dijual. Materi yang kedua, manajemen keuangan, nilai waktu uang. Konsep nilai waktu uang, uang yang diterima sekarang nilainya lebih besar daripada uang yang diterima di masa mendatang. Lebih awal uang Anda menghasilkan laba, lebih cepat laba tersebut menghasilkan laba. Inter dan konfon inter. Laba inter adalah suatu hasil yang diterima dari uang yang diinvestasikannya. Konfon inter adalah laba yang diterima dari investasi berasal laba suatu investasi sebelumnya. Konsep dasar. 1. Jika nilai nominalnya sama, uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada uang yang akan diterima di masa yang akan datang. 2. Lebih baik menerima 1 juta sekarang daripada menerima uang yang sama 1 tahun lagi. 3. Lebih baik membayar 1 juta 1 tahun lagi daripada membayar uang yang sama sekarang.
Uang 1.000 diterima secara rutin tiap akhir tahun selama 4 tahun mendatang. Semuanya didiskonto dengan tingkat diskonto 10% per tahun. Nilai sekarang uang yang akan diterima pada akhir tahun ke-1 adalah V sama dengan 1.000 kali 1 per dalam kurung 1 plus 10% akar 1 sama dengan 909. Nilai sekarang uang yang akan diterima pada akhir tahun kedua adalah P sama dengan 1.000 kali 1 per dalam kurung 1 plus 10% pangkat 2 sama dengan 826. Nilai sekarang uang yang akan diterima pada akhir tahun ketiga adalah P sama dengan 1.000 kali 1 dalam kurung 1 per dalam kurung 1 plus 10% angka 3 sama dengan 751. Nilai sekarang uang yang akan diterima pada akhir tahun keempat adalah P sama dengan 1.000 kali 1 per dalam kurung 1 plus 10% pangkat 4 sama dengan 683. Dengan demikian, jumlah nilai sekarang dari seluruh uang yang diterima anuitas adalah 909 tambah 826 tambah 751 tambah 683 sama dengan 3.170. Maka P sama dengan A kali dalam kurung 1 plus I pangkat N sama dengan 1 per dalam kurung 1 plus I pangkat N kali I. Keterangan P sama dengan nilai sekarang dari anuitas yang diterima selama N periode. Contohnya, nilai sekarang dari anuitas 1.000 yang akan diterima tiap akhir tahun selama 4 tahun mendatang. Semuanya didiskonto dengan tingkat bunga 10% per tahun adalah dengan rumus P sama dengan 1.000 kali dalam kurung 1 plus 10% pangkat 4 sama dengan 1 per dalam kurung 1 plus 10% pangkat 4 kali 10% yang dengan 1.000 kali 0,4641 per 0,1464 sama dengan 3.170. Jika jumlah uang dan tingkat bunga berubah-ubah, rumus tersebut tidak dapat digunakan. Harus dihitung satu per satu dengan rumus nilai sekarang. Materi keempat, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan dapat disajikan berupa laporan arus kas. Analisis laporan keuangan merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan membantu menilai posisi dan kinerja keuangan, membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu, perusahaan lain dan industri, membantu memakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. 4 kelompok analisis. 1. Analisis rasio keuangan. Analisis dengan membandingkan rasio-rasio keuangan, baik perbandingan internal maupun perbandingan eksternal. 2. Analisis tren. Analisis untuk mengetahui perkembangan naik dan turunnya komponen dalam laporan keuangan. 3. Analisis common size. Analisis dengan menghitung present unsur-unsur dalam neraca ke total aset dan unsur-unsur dalam rugi laba ke total pendapatan. 4. Analisis indeks analisis. Dengan menghitung present unsur-unsur dalam laporan keuangan ke laporan keuangan tahun dasar. Jenis analisis rasio keuangan. Rasio
Solvabilitas, rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, lebih besar lebih baik. Rasio aktivitas, rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengendalikan investasinya di aset, lebih besar lebih baik. Rasio leverage keuangan, rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan pendanaan utang. Rasio profitabilitas, rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba. Berdasarkan analisis rasio keuangan, kesehatan perusahaan bisa dilihat dari tingkat rasio secara individual. Perbandingan rasio dari waktu ke waktu dalam perusahaan yang sama. Perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan lain. Perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan rata-rata industri. Kombinasi antara tingkat rasio perkembangan rasio dan perbandingan rasio. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Current ratio sama dengan aset lancar per utang lancar. Quick ratio sama dengan quick aset per utang lancar. Rasio aktivitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan mengendalikan investasinya di aset. Receivable turnover sama dengan pendapatan per piutang. Inventor turnover sama dengan harga pokok penjualan per persediaan. Aset turnover sama dengan pendapatan per aset. Rasio leverage keuangan merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan utang. Debt to asset ratio sama dengan utang per aset. Debt to quality ratio sama dengan utang per ekuitas. Intercompare sama dengan debit EBIT plus per bunga. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Net profit margin sama dengan laba bersih per pendapatan. Gross profit margin sama dengan EBIT per pendapatan. Return on asset sama dengan laba bersih per aset. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai 4 materi tadi. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.